شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa hudan wa tuqa wa rahmatan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang menjaga kesehatan mental dalam perspektif Islam. Dalam Islam, kesehatan mental adalah bagian penting dari kesejahteraan seorang muslim. Hal ini karena Islam memperhatikan kesucian hati, ketenangan jiwa, dan akhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu cara menjaga kesehatan mental adalah dengan selalu mengingat Allah. Zikir kepada Allah dapat memberikan ketenangan hati, menghilangkan keresahan, dan mendatangkan kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara, fakana khairul lah, wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairul lah." Sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa suatu kesusahan atau musibah, ia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang mukmin yang memiliki mental sehat akan mampu menghadapi segala kondisi dengan syukur dan sabar. Dengan cara ini, hatinya tetap tenang dan tidak mudah terguncang oleh cobaan hidup apapun. Ada beberapa tips dalam Islam untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama, berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan kita sebuah doa dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya. Doa ini mengandung harapan agar hati kita selalu diliputi ketenangan dan dijauhkan dari kegelisahan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, hindari iri dan dengki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, La tahasadu wa la tabaghadu. Jangan saling mendengki dan jangan saling membenci. Iri hati dan dengki dapat merusak kesehatan mental seseorang. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk senantiasa bersikap ikhlas dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbanyak zikir dan ibadah. Zikir, salat, dan membaca Al-Quran dapat menjadi terapi bagi kesehatan mental. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 103, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, tenangkanlah atau hiburlah kami dengan salat. Kala itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan sehingga salat dapat dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa salat adalah sumber ketenangan dan kebahagiaan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalamnya terdapat hubungan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun Anda berada, kesehatan mental adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita jaga. Dengan mengingat Allah, bersyukur, bersabar, serta menjauhi segala sifat-sifat tercela, kita dapat menjaga ketenangan hati dan kestabilan jiwa. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang diberikan ketenangan jiwa dan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan hidup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.